Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepadanya tentang menjaga salat itu, yang pertama adalah dia menjaga tentang auqat, waktu-waktu salat tersebut. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang disebut menjaga daripada salatnya, dia menjaga daripada bukan hanya batiniyahnya tapi juga zahiriyahnya. Mana zahiriyahnya itu? Gerakan-gerakan salatnya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, orang yang menjaga salat, salah satu tandanya dia mau memperbaiki terus tentang salatnya. Bagaimana cara memperbaiki sholatnya? Apa datang ke Bang Adam? Bukan, itu urusan motor. Ya, apa datang ke Mas Joko? Itu mobil. Apa digulung kali? Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara kita jaga sholat kita semakin berkualitas, memperbaiki sholat kita itu hadir di majelis taklim. Dari sini kita bisa tahu bagaimana sih Nabi itu melaksanakan sholat, mana saja sih rukun-rukunnya, kemudian mana sunnah, mana yang membatalkannya, mana yang afdol, mana makruh, mana yang disunahkan. Selama ini hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita sholat sekedar Allahu Akbar, sekedar itu, sekedar gerakan terlihat seperti sholat, belum betul-betul menjadi gerakan yang sesungguhnya sholat. Baru kelihatan sholat, kelihatan sama sesungguhnya ini kan berbeda. Kayak Fata Morgana, bukan lagu Romai. Fata Morgana itu kan dari kelihatan dari jauh kayak air, loh. Saking panasnya cuaca itu, ketika kita menghampirinya, datang mendekat padanya, ternyata wujuduhu ka'adami, keberadaannya nggak ada. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita bisa saja secara fikih saja belum ketemu, rukunya kurang cakep, takbiratul ihramnya kurang bagus, sujudnya kurang tadarruk, rukunya kurang tawadhu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjaga sholat, dia senantiasa mau berangkat untuk hadir di majelis ilmu, menggali tentang bagaimana caranya supaya sholatnya dalam sisi gerakan saja dulu makin baik, makin baik. Nyatanya kan banyak kita nggak paham mana duduk tawarruk, mana duduk iftirash, mana duduk tahiyat awal, mana duduk tahiyat akhir, kapan harus nunjuk, ya, bagaimana kemudian tata cara menjadi imam, bagaimana kemudian cara kita menjadi makmum, bagaimana hukum buat masbuk, bagaimana kemudian kita ketika ketinggalan kunut, bagaimana ketika kita sholat Jumat baru dapat 1 rakaat, nggak sempat dengerin khutbah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mau belajar tentang itu, ini menunjukkan bahwa diri kita termasuk dalam kategori Nabi man hafallah, siapa orang yang menjaga ala salah, tentang sholatnya itu ketika dia mau belajar itu zahir. Mana lagi bicara zahirnya hadirin yang dirahmati Allah, qiraahnya. Sebab di dalam sholat itu ada yang namanya rukun qauliyah, ada yang namanya rukun fi'liyah.
Nah, kemudian ada yang akan dikatakan rukun qauliyah. Rukun fi'liyah tadi gerakan, maka rukun qauliyah adalah ucapan-ucapan. Nah, dari sini hadirin dirahmati Allah, orang yang menjaga sholatnya dia mau belajar tentang bacaan-bacaan sholatnya, Quran misalnya. Bagian dari untuk mempelajari Quran itu dia belajar apapun metodenya. Iqra silakan. Ada metode apalagi namanya? Qiraati ummi, apalagi? Yang bu'a. Yang klasik itu metode Baghdadiyah itu. An in un ba pataba ba pataba lam do malu ba balu. Ada. Itu kan dulu tuh Baghdadiyah begitu. Itu ulama kita nyatanya alhamdulillah pada jago ngajinya. Ya, ni ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaan ketika kita bisa dengan bacaan itu, berarti sholat kita semakin baik. Kalau zahirnya sudah qauliyahnya sudah bagus, ucapan, fi'liyahnya udah bagus, perbuatan, ya, gerakan-gerakan sholat. Maka batiniyahnya kita ada kajian tasawuf. Malam apa itu? Minggu kedua ya. Kita ada kajian tauhid, akidah, ilmu kalam. Malam apa itu? Minggu pertama. Nah, itu hadirnya dirahmati Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Orang kalau mengenal sesuatu, ya hadirin rahmati Allah, itu cenderung dia ngeh dengan sesuatu itu. Orang kalau kenal dengan Allah, maka sholatnya bukan lagi karena urusan-urusan yang lain. Sebagaimana ucapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sak temene sholat ingsun. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Jadi kalau kita sholatnya udah demikian itu subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah disebutlah sholat kita yang hakikatnya sholat. Jadi ma'asyiral hadirin, orang yang dikategorikan man hafadha, siapa orang yang menjaga sholatnya, ya tadi cara jaganya itu dengan cara kita perbaiki zahir kita, batin kita perbaiki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yarfa'u anhu dhayqal 'aishi wa dhayqal 'aish. Yang pertama, Allah akan hilangkan kesusahan dalam hidupnya. Itu kalau masih susah, tengok sholatnya. Yang kedua, wa adzabal qabri, Allah hindarkan dia dari siksa kubur. Ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminih, Allah bakal kasih catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kalau catatan amal dikasih pakai tangan, dikasih ke tangan kanan, berarti catatannya lebih banyak kebaikan. Wa yamurru ala sirati kal barq, kemudian nanti ketika lewat di jembatan Shiratal Mustaqim itu, ya, dia kal barqi, seperti kilat jalannya, nggak bakal kepleset. Dan yang terakhir kata Nabi, wa yadkhulul jannah bighairi hisabin, nanti masuk surganya tanpa ditanya-tanya lagi sama Allah, nggak pakai dihitung-hitung lagi, nggak dihisap, nggak dihitung, nggak ditanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, sebelum ajal sampai kepada kita, sholat kita makin baik, makin baik. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang istiqamah dalam tiap kebaikan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tarawunaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.